Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersekolah minggu. Adik-adik semua apa kabar? Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Ines mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Untuk itu, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu malam hari tadi hingga pagi ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ya Tuhan dari awal sampai ibadahnya selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Ines mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Untuk itu, Kak Ines mau ajak adik-adik kembali lagi untuk berlipat tangan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, agar kami boleh duduk manis dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Untuk itu, untuk adik-adik kelas kecil, Alkitabnya disiapin ya. Hari ini cerita kita terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai Keluaran 16 ayat 33. Adik-adik sudah siap? Oke. Jadi, pada saat itu orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Mereka pergi ke padang gurun Syur. Nah, adik-adik, Kak Ines mau nanya nih, kira-kira kalau padang gurun itu dia itu panas atau dingin ya adik-adik? Ya benar sekali adik-adik. Jadi kalau padang gurun itu dia panas. Nah, orang-orang Israel ini tuh di padang gurun, selama melakukan perjalanan di padang gurun, mereka sudah kehausan. Tetapi di padang gurun ini tidak ada sama sekali air. Di sana tuh tidak ada air sama sekali. Akhirnya adik-adik mereka sampai di Mara. Di mana? Yap, di Mara. Nah, pas sampainya di Mara ini ada air adik-adik. Tapi airnya itu nggak bisa diminum. Kira-kira kenapa ya? Nah, airnya itu nggak bisa diminum karena airnya itu tuh pahit. Akhirnya orang-orang Israel nih yang ikut dalam perjalanan, mereka semua marah kepada Bapak Musa. Mereka bilang kayak gini, jadinya kayak gimana nih, kita harus minum apa? Kemudian Bapak Musa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk, yaitu sebuah sepotong kayu. Wah, sepotong kayu, kira-kira buat apa ya adik-adik? Nah, sepotong kayunya itu dimasukkan ke dalam air yang tadi, yang pahit itu. Nah, adik-adik, setelah sepotong kayunya itu dimasukkan, ternyata airnya jadi manis. Akhirnya orang-orang Israel bisa kembali minum air. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mampir ke Elim. Di Elim terdapat banyak sekali minuman dan makanan. Setelah mereka mampir di Elim, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Gurun Sin. Nah, tapi pas mereka melanjutkan perjalanan mereka nih adik-adik, orang-orang Israel ini mulai khawatir lagi nih tentang makanannya karena makanan mereka sudah mulai habis.
Kemudian mereka marah-marah lagi nih adik-adik ke Bapak Musa. Dan Bapak Musa kembali datang ke Tuhan, berdoa ke Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, meminta agar Tuhan menolong mereka. Kemudian dari situ Tuhan berjanji akan memberikan mereka makanan. Nah adik-adik, kira-kira apa ya yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel ini? Nah pada sore hari ternyata nih adik-adik, banyak sekali nih tepung yang ada di perkemahan mereka, yang ada di sekitar perkemahan mereka. Kemudian mereka mengumpulkan tepung itu untuk dijadikan roti. Nah adik-adik, tepung ini disebut dengan mana. Disebut dengan apa? Ya betul sekali, disebut dengan mana. Setelah mereka mengumpulkan itu, kemudian pada hari ke-6 Tuhan juga mengirimkan lagi tepung-tepung tersebut. Kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk mengumpulkan tepung-tepung tersebut agar pada hari ke-7 mereka datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari sini orang Israel tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada mereka. Mereka sangat berterima kasih karena Tuhan itu menolong mereka, mencukupkan mereka, memberikan mereka makanan dan minuman. Nah adik-adik, ceritanya sudah selesai. Dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan kita makanan, minuman. Tuhan selalu mencukupkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Oleh karena itu kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada buat kita. Nah adik-adik, untuk itu Kak Ines mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Ya Tuhan, semoga dari cerita ini kami belajar bahwa kami harus selalu berterima kasih kepada Engkau karena Tuhan selalu mencukupkan kami, memberikan kami makanan dan minuman. Ya Tuhan, ibadah kami telah selesai. Berkati ya Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, Kak Ines mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi kembali. Untuk itu adik-adik boleh berdiri ya. Oke. Nah, kita akan bernyanyi Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri makan. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya.